saya izin untuk share screen. Bisa nampak ya? Bisa? Ya, sudah jelas Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya tergelitik juga dengan lagu yang mengantarkan kita di awal ya, bahwa wanita itu harus diperlakukan baik ya. Ya, lagunya menyentuh sekali. Ya, jadi saya merasa agak tersentuh juga ketika membawakan kontrasepsi untuk wanita aktif pada siang hari ini. Baik, kita lihat ya kecenderungan saat ini karena kita sudah menjadi salah satu negara dengan penduduk yang cukup besar ya. Kita lihat bahwa ada kecenderungan dari data yang saya dapatkan dari Statistik Indonesia, itu penggunaan kontrasepsi di Indonesia akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan kenaikan ini nampak ya sudah ada kecenderungan sampai 2030. Kedepannya penggunaan kontrasepsi ini pasti akan meningkat ya, karena kita melihat kecenderungan di negara lain juga, negara yang sudah sangat maju di United States itu 88,2% wanita itu menggunakan salah satu dari metode kontrasepsi yang ada. Ya, jadi perlu bagi kita ya teman-teman sejawat apoteker untuk menyimak bagaimana sih sesungguhnya pilihan-pilihan dari kontrasepsi yang ada. Ya, kita lihat kalau kita kaji kembali pada tahun 1960-an ya, saya baru lahir itu, ya, adik-adik mungkin masih di awang-awang ya teman-teman. Jadi kurang lebih 40 tahunan yang lalu itu ketika kontrasepsi hormonal itu pertama kali ditemukan. Jadi begitu banyak perubahan yang terjadi, perubahan tatanan kehidupan ya di masyarakat ya. Dulunya perempuan hanya diam saja ya, diam saja, kemudian seperti cerita lagu tadi itu ya. Dia soal karir itu pun menjadi hambatan karena ada faktor kehamilan, kemudian merawat anak saja. Ya, jadi peran perempuan meningkat di dalam keluarga karena ada hubungan gender juga sekarang ya. Kemudian wanita modern aktif. Nah sekarang ada yang mengalami kenapa ya kok anak saya haid lebih awal ya, karena katanya faktor makanan juga mempengaruhi. Jadi ada anak-anak ya remaja itu jadi aktif secara seksual lebih awal. Nah, penundaan kelahiran anak pertama itu untuk pembatasan anak juga lebih sering dilakukan saat ini. Ya, karena bagaimanapun perubahan perlakuan pada wanita kan sudah berbeda sekali ya dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kita lihat bahwa kalau kita bayangkan dari jumlah penduduk keseluruhan di dunia ya, 85%, misalnya di Indonesia ada 150 juta wanita, itu adalah wanita usia reproduktif. Bayangkan 85%, kalau semuanya menggunakan kontrasepsi, tentu pilihannya harus dijelaskan dengan baik. Ya. Kemudian perubahan ekonomi dengan perubahan kondisi saat ini, tentunya kita butuh bagaimana kita mengefisiensikan pendapatan kita, pendapatan keluarga, bagaimana kita mengefisiensikan kebutuhan-kebutuhan kita sehingga kita bisa fokus untuk pendidikan. Jadi orang mulai berpikir untuk meminimalisir ya biaya-biaya untuk dikaitkan dengan kebutuhan untuk melahirkan anak dan mengasuh anak. Ya meskipun ini pilihan sangat privasi ya, sangat berbeda, sangat pribadi, tapi ini ada kecenderungan sudah nampak sampai sekarang. Kemudian dengan adanya kontrasepsi ini juga sudah mulai ada penurunan bahwa ada kehamilan yang tidak diinginkan ya jumlahnya juga sudah mulai menurun. Ya ini merupakan dampak dari luasnya penggunaan kontrasepsi. Ya, terutama yang oral kontrasepsi. Ya,
kita akan membahas sore hari ini ya, mengenai regulasi hormon sebelum kita sampai pada kontrasepsi dan asuhan kefarmasian yang perlu dilakukan oleh teman-teman kita di layanan kefarmasian. Kalau kita lihat, ya, ini rasanya gambar sudah kita sering temui ya, bahwa hormon ovarium ini sangat berpengaruh ya terhadap aktivitas seksual kita. Dan ini selanjutnya hormon ini juga mempengaruhi semua aktivitas wanita. Ya, terutama kepada proses reproduksi. Ya, ada 3 hormon penting yang di situ yang menghambat, yaitu luteinizing hormone, kemudian follicle stimulating hormone. Ada 2 hormon penting selain estrogen di sana yang mengatur, termasuk progesteron. Ya. Kalau kita lihat ketika seseorang itu mengalami penurunan kadar ya estrogen, itu kan berpengaruh terhadap tulang ya. Makanya orang tua itu ada yang mengalami osteoporosis yang begitu ya. Kemudian kalau kita lihat fluktuasinya ya, kita lihat fluktuasi hormonal ada dari dua hormon penting ya yang yaitu luteinizing hormone LH dan FSH, itu yang mengatur proses menstruasi ya, yang dihitung sebagai kalau kita lihat pada gambar itu ada 28, kita hitung sebagai siklus 28 harian ya seorang wanita ya yang sudah mengalami menstruasi pada masa di situ pada hari ke-13 ya, masa di mana terjadi pengeluaran sel telur ovulasi ya. Pada proses menstruasi dari hari 1 ya, biasanya itu menstruasi kan berlangsung 3 sampai 7 hari. Ya, yang normal 3 sampai 7 hari, kemudian hari berikutnya kita mulai mempersiapkan pelepasan sel telur karena ada hormon luteinizing hormone yang merangsang. Kemudian selanjutnya pada proses pada hari ke-14 ya, 14 sampai ke-21 itu ada fase puncak, ya, fase 23 itu fase puncak di mana kesuburan itu terjadi. Nah, pada saat ini kondisi tubuh kita juga ada perubahan temperatur ketika proses ovulasi, jadi sudah ada suhu tubuh biasanya agak meningkat sedikit. Ya. Nah, sekarang kita beranjak dari proses pematangan sel telur, kemudian beberapa hormon tadi, kita melihat bahwa ada yang bisa mengatur proses itu selain alamiah ya. Ada kontrasepsi yang kita kenal banyak sekali pilihannya. Kemudian yang kandungannya juga ada yang hormonal, dari kandungannya ada yang hormonal, ada non hormonal, ada yang dari kalau kita tinjau dari asalnya ada yang alami, ada yang sintesis ya. Kemudian ditinjau dari masa kerja, ada jangka pendek, jangka panjang. Kemudian dari penggunaan ada yang oral, kemudian yang implan yang kita di bawah kulit ya, subkutan. Kemudian ada juga yang implan di dalam ovarium. Berikut adalah ringkasan mengenai beberapa metode kontrasepsi alami dan sintesis. Ya, ada beberapa yang kita lihat di sini yang mengandung hormonal adalah yang kita kenal mini pill ya. Mini pill dan kombinasinya, kemudian ada injeksi, kemudian ada implan, kemudian ada alat kontrasepsi dalam rahim ya mengandung CU, IUD itu internal uterine device, kemudian ada yang mengandung hormon juga levonorgestrel. Ya. Dari sifatnya beberapa memang bersifat sementara ya, sedang seperti yang alamiah itu sifatnya sangat sementara dan membutuhkan dukungan iman yang kuat. Ya. Kemudian ada juga yang sifatnya permanen seperti tubektomi dan vasektomi yang tentu memerlukan proses atau tindakan operasi. Ya. Kemudian dari masa kerja
ada beberapa kelompok yang memiliki masa kerja yang pendek, misalnya penggunaan yang alamiah yang lebih banyak ya, yang sadar masa subur itu masa kerjanya pendek. Artinya butuh benar-benar support dari kita dan pasangan kita untuk bisa mewujudkan bahwa proses kontrasepsi itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Ya, kalau kita ngelihat ya, kalau gimana ya caranya memilih kontrasepsi yang baik, sama halnya dengan memilih obat, tentu kita memilih bagaimana kita mempertimbangkan keamanan. Ya, kalau keamanan itu terintitik dengan kontraindikasi juga, ya. Kemudian kita mempertimbangkan efektivitasnya, kemudian aksesibilitas dan affordability-nya, ya, dan yang terakhir adalah acceptability. 4 pertimbangan ini adalah menjadi pertimbangan utama ketika kita memilih suatu metode kontrasepsi. Ya, kalau dari sisi keamanan, ya kita tentu akan menanyakan, mengkonfirmasi, ya, karena kita perlu untuk akan melakukan intervensi atau memberikan sesuatu pada pasien. Ya, meskipun itu semua dasarnya itu rekomendasi dari sejawat kita dokter, tapi kita punya kewajiban juga untuk menjamin bahwa apa yang dikonsumsi itu aman. Jadi kita akan menanyakan beberapa faktor terkait keamanan. Itu adalah regulasi, misalnya itu haidnya teratur apa enggak, kemudian nyeri atau tidak ketika terjadi menstruasi, kemudian ada ketika dalam kondisi biasa itu risiko akne itu tinggi apa enggak, kemudian risiko penyakit menukar seksual itu ada atau tidak, kemudian status ya menyusui apa enggak, kemudian ada enggaknya penyakit lain dan penggunaan obat yang lain, karena kita perlu juga pertimbangan bahwa pasien tidak menggunakan obat-obat lain yang bisa mengganggu kerja kontrasepsi. Ya, kita bisa melihat dari apa yang diringkas oleh CDC ya terkait 4 kategori kelayakan medis dalam penggunaan kontrasepsi. Ya, ini ada beberapa. CDC itu mengklasifikasikan menjadi 4. Jadi makin besar angkanya, makin tidak direkomendasikan untuk memilih salah satu. Ya, tentu kita berharap di pasien itu ada di kondisi 1 dan 2. Kalau kita untuk di asuhan kefarmasian. Ya, kalau yang lain mungkin lebih banyak pendekatan dari sisi medis. Maaf. Ya. Jadi berikutnya adalah beberapa penyakit ya yang bisa berisiko. Ya, ini sangat terkait dengan keamanan, bahwa ketika pasien sudah memutuskan, mungkin keinginannya kuat untuk menggunakan kontrasepsi, namun dia menderita penyakit lain yang bisa meningkatkan risiko. Misalnya breast cancer, ya, kemudian cystic fibrosis. Ya, cystic fibrosis ini saya kira banyak hal juga yang dibatasi ya. Kemudian pasien-pasien yang diabetes, kemudian yang mengalami gangguan pada endometrium. Ya, jadi ini saya ambil dari CDC. Jadi saya sampaikan linknya di sini, ada beberapa penyakit yang mungkin sebetulnya kita sudah tahu, tapi perlu kita ingat kembali bahwa ada beberapa yang perlu kita perhatikan ketika kita memilihkan atau mengkonfirmasi penggunaan kontrasepsi pada pasien. Ya, saya dapatkan cerita mengenai efektivitas. Yang kedua, terkait dengan efektivitas, seberapa mampu suatu kontrasepsi itu mencegah terjadinya kehamilan. Ya, ini ada kriteria yang dari yang paling kurang efektif sampai yang sangat efektif. Gambaran ini sudah mengelompokkan bahwa alat-alat yang digunakan, alat kontrasepsi yang digunakan pada bagian bawah itu kurang efektif dibandingkan beberapa peralatan yang di atas atau metode kontrasepsi yang ada. Ya, kita mungkin tidak bahas yang alami, tapi kita membahas yang intervensi menggunakan
sediaan pil. Kita akan fokus menggunakan sediaan pil. Ya, pembahasannya. Meskipun pada data CDC ini disebutkan keberhasilannya itu 9%. Kalau itu dalam kondisi biasa. Namun data yang terbaru, mohon maaf ini mungkin agak burung sedikit, ada linknya yang saya sampaikan juga di sini. Ini menunjukkan bahwa, sebentar, ya, ini pada gambar ini menunjukkan ketika dia digunakan dalam kondisi tepat, artinya penggunaannya rutin, kemudian jamnya yang sama, kemudian tidak ada bolongnya, jadi rutin menggunakan secara teratur pada jam yang sama, kemudian tidak ada yang terlupakan. Jadi penggunaan pil ini, ya, ini bisa kejadian kehamilan itu hanya 0,3%. Artinya 3 dari 100 orang wanita yang diamati selama 1 tahun itu tidak terjadi kehamilan. Hanya 3 yang terjadi kehamilan. Jadi penggunaan metode kontrasepsi yang oral ini ya menjadi suatu pilihan dan rasanya itu sangat layak untuk kita fokuskan pembahasannya karena sebagai seorang farmasi kita akan lebih banyak berkecimpung terutama yang community ya. Kita akan lebih banyak membahas tentang penggunaan yang oral. Meskipun kadang-kadang beberapa sediaan yang lain seperti IUD itu masih juga menjadi topik bahasan yang ditanyakan oleh pasien. Tapi rasanya untuk masalah obat kita akan lebih menjadi tanggung jawab kita yang lebih besar. Kita kembali pada ini ya, karena ini data yang data dari penggunaan sediaan kontrasepsi di Indonesia. Ya, pil itu menjadi pilihan yang kedua. Selain dari faktor efektivitasnya, yang mungkin karena konsumen merasa penggunaannya handy karena dia kecil, kemudian gampang untuk dibawa, praktis. Ya selain pertimbangan efisiensinya. Kan yang menjelaskan tentang efisiensinya adalah tenaga kesehatan dan yang merasakan pasien. Ya, jadi berikutnya kalau kita lihat ini beberapa data juga yang mendukung bahwa penggunaan kontrasepsi oral itu menjadi suatu pilihan karena efektivitasnya dan efisiensinya. Nah, kalau kita melihat sekarang perkembangan yang sekarang yang kita kenal dulu hanya penggunaan mini pill, kemudian ada kontrasepsi oral yang lain, ya, yang kombinasi. Nah, sekarang justru karena itu terkait dengan kejadian anemia pada wanita usia reproduktif, ya, dari berbagai data yang menyatakan bahwa kejadian anemia pada wanita usia 15-49 tahun itu sudah mencapai 39 juta orang. Jadi cukup banyak ya. Sangat banyak kalau kita meskipun kita perbandingannya dunia ya. Jadi ada juga yang data yang menguatkan bahwa wanita yang aktif ya, wanita aktif yang mengalami iron deficiency anemia karena defisiensi besi itu mencapai 7,7 sampai 19%. Dan pada wanita hamil mencapai 60,6 sampai 71,3%. Jadi cukup tinggi. Nah, ini kemudian mungkin menjadi alasan beberapa pabrik farmasi kemudian mengembangkan suatu sediaan kontrasepsi dengan suplemen dengan fortifikasi verum, ya Fe fumarat ya yang digunakan. Ya karena pertimbangan risiko terjadinya anemia, dan anemia itu kan memang menjadi risiko kematian ibu hamil tertinggi ya setelah kekurangan energi kalori dan hipertensi. Ya kemudian Fe ya, kenapa sih kok perlu penambahan Fe? Ya ketika
seseorang yang menggunakan obat kontrasepsi ya yang kombinasi itu terjadi penurunan kadar Hb. Dari beberapa referensi yang saya cari, ada satu yang saya sampaikan, itu terjadi peningkatan volume plasma mencapai 10%, sehingga Hb-nya turun. Kemudian katanya darah menjadi lebih cair. Jadi HCT-nya juga di bawah 10%, jadi 1,2%. Ya, kebutuhan ini juga dikaitkan dengan karena adanya penurunan kadar serum, Fa serum pada serum, ya, yang terukur ferritin pada plasma meningkat, ya, kapasitas ikatan besi dengan total TIBC ya, total iron blood concentration itu meningkat pada pengguna oral kontraseptif. Ya, kemudian selanjutnya memang belum banyak referensi yang menguatkan penggunaan Fa pada sebagai bahan fortifikasi pada oral kontrasepsi, tapi jika dilihat dari risiko atau prevalensi anemia, karena kita berharap penggunaan kontrasepsi ini bisa ketika seseorang ingin hamil kembali, jadi dia sudah terproteksi jangan sampai kekurangan Fa. Jadi ini sebetulnya kalau dipikir-pikir ya merupakan upaya hemat ya untuk menghindari risiko iron deficiency anemia pada wanita produktif. Ya, kalau kita cermati beberapa sediaan kontrasepsi pil ya yang ada, yang kita lihat, ya ada yang mini pil, yaitu kandungannya hanya 1, jadi progestin. Itu kemudian ada pil kombinasi, ada post pil, kemudian ada yang low dose, levonorgestrel atau progestin. Ya, ini tentu yang memiliki fungsi yang berbeda. Ya, kalau untuk pil kombinasi itu ada yang monofase, ya, ada yang monofase. Siklus penggunaannya biasanya sediaannya yang tersedia untuk siklus 1 bulan ya, 21, ada 21 plus 7. Jadi 21 ada hormonnya dengan dosis yang sama, kemudian yang 7 tanpa hormon. Kemudian ada yang multifase, siklus 1 bulan, tapi kadar hormonnya berbeda, tetap ada ketika kondisi dia sedang minum yang 7, berarti kondisinya itu dalam kondisi haid. Jadi menstruasi. Ya meskipun itu sesungguhnya kan withdrawal ya, bukan menstruasi yang sesungguhnya. Tapi itu akan meyakinkan bahwa pasien tidak ketika dia konsumsi kontrasepsi, ketika dia minum yang kosong, darah menstruasi itu keluar, meyakinkan pasien bahwa dia tidak dalam kondisi hamil. Ya, kemudian ada yang siklus panjang. Jadi untuk orang-orang tertentu ya, ada yang siklusnya panjang, dia 13 minggu. 13 minggu, kemudian ada 12 minggu yang tabletnya aktif, kemudian hanya 1 minggu ya. Jadi mereka setahun itu cuma 3-4 kali haidnya. Kemudian ada yang post pill, nah ini yang kita kenal sebagai kontrasepsi darurat yang mencegah kehamilan. Jadi tapi penggunaannya ya untuk menjamin tidak terjadi hamil itu hanya berlaku pada orang yang jadi setelah 5 hari koitus. Ya, jadi jangan sampai terlalu lama. Kalau lewat dari itu berarti sudah tidak yakin bahwa itu apapun yang kita minum itu akan efektif. Ya, jadi minumnya 2 tablet itu selama 5 hari. Ya. Kemudian maaf ini ada kesalahan sedikit. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat setelah menggunakan kontrasepsi, ada permasalahan-permasalahan yang sering timbul yang sekaligus jadi mengurangi keinginan orang untuk menggunakan kontrasepsi. Ya. Karena tetap kita harus tahu juga apa sih efek sampingnya, apa sih risikonya. Nah, ini yang kita perlu sampaikan ke pasien sehingga ada kooperatif. Ya, jadi keinginannya dia, ya untuk kondisi pasien saat ini dia perlu juga disampaikan sehingga ada komunikasi dan keinginannya untuk memilih kontrasepsi itu adalah pilihan yang
benar-benar sudah mapan. Ya, jadi karena kontrasepsi itu kan ada banyak, meskipun efek sampingnya ada, tapi itu semua sifatnya sangat individual. Tidak semua orang akan mengalami itu. Ya, termasuk pengurangan libido. Memang secara teori ini yang yang sudah ditemukan. Jadi yang laporan yang ada bahwa dia mengurangi libido, mengakibatkan mual, kemudian ada perdarahan di antara periode, ya periode menstruasi yang betul-betul itu sebagian disebabkan karena progesteronnya itu. Kemudian ada nyeri payudara. Tapi kalau sudah ada, biasanya di awal akan mengalami itu selama sebulan 2 bulan, tapi begitu sudah ada adaptasi, itu akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Ya, kemudian ada isu juga terkait berat badan meningkat, perubahan siklus menstruasi. Ya, itu memang sering terjadi. Ya, tapi itu semua sifatnya hanya sangat individual dan itu masih bisa dikomunikasikan dengan dokter terkait pilihannya itu. Ya, seandainya ketika pasien itu mengalami itu, ya kita bagaimana ketika kita di layanan kefarmasian mendapatkan komplain atau mungkin keluhan pasien. Apa yang kita lakukan? Ya kita akan menenangkan pasien, kemudian menyampaikan, kemudian kalau memang keluhannya berat, kita akan anjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter. Ya, jadi sudah bukan kewenangan kita lagi. Kemudian kalau ada risiko-risiko yang muncul ya tetap kita sampaikan ke pasien dengan baik ya. Setidaknya dia menjadi bahan untuk introspeksi dan kewaspadaan pasien ketika terjadi sesuatu. Ya, ketika dulu mungkin kita tidak perlu menyampaikan efek samping obat atau risiko. Tapi untuk kondisi sekarang, rasanya pasien apalagi kalau sekarang pasien sudah bisa mentrik sendiri ya, mengakses sendiri informasi tentang efek samping obat, kemudian risiko penggunaan obat. Nah, ini kita harus menjembatani dan menjelaskan kembali kepada pasien bagaimana mereka mengantisipasi. Nah, kalau kita dari asuhan kefarmasian yang ingin saya sampaikan, saya tekankan bahwa jangan lupa bahwa kita punya kewajiban untuk melakukan layanan kontrasepsi. Ya, ada beberapa hal dari kontrasepsi tunggal maupun kombinasi yang kita harus ingat bahwa ketika itu kita melakukan konseling tentang kontrasepsi yang tunggal, ya kita harus meyakinkan bahwa itu ada resep dokter. Ya, ini bukan masalah kita khawatir, ya, tapi karena itu legalitas. Ya, kalau kita melakukan asuhan kefarmasian itu selalu dasarnya karena ini hormonal, jadi harus ada resep dokter. Tetap kita melakukan anjuran kontrol setiap 6 bulan. Ya. Kemudian untuk yang kombinasi, termasuk kombinasi dengan FA. Ya, ada beberapa sediaan, tetap satu siklus dengan resep dokter, kemudian ada anjuran 6 bulan. Ya. Jadi ada biasanya kalau estrogen ya, ethinyl estradiol itu kan kadarnya antara 10 sampai 35 mikrogram ya. Kemudian dengan kombinasi ya, ada beberapa sediaan yang ada levonorgestrel, ada ethinyl estradiol, kemudian ada FE dalam dosis rendah ya sekitar 50 sampai 75 mg. Ya. Nah, sekarang dari asuhan farmasi apa sih yang wajib kita lakukan ya? Karena dari awal kita dari sebagai dasar layanan kita selalu kita melakukan pengkajian resepnya. Ya, sudah benar nggak ya resepnya secara farmaseutik, kemudian secara klinisnya ya kita menyiapkan obatnya, kemudian yang pasti kita harus lakukan informasi, pemberian informasi jika memungkinkan ya, karena permasalahan penambahan jumlah penduduk yang sangat besar itu juga masalah. Jadi kita harus berperan juga dengan memasang poster, flyer, sehingga pasien sudah terbiasa, sudah bisa melihat bagaimana caranya mereka memilih penggunaan kontrasepsi itu secara mandiri. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan dokter
Kemudian dia akan mengkonfirmasi kembali dengan apoteker yang melayani penggunaan obatnya. Ya, kemudian ini menjadi hal yang penting karena saat ini pasien sudah sangat-sangat berbeda ya untuk kondisi sekarang. Kemudian kita lakukan konseling, pemantauan terapi, ya, dan pemantauan tentang efek samping obat. Bagaimana kita menyampaikan efek samping obat sehingga pasien itu bisa waspada terhadap efek samping yang mungkin terjadi, termasuk bagaimana kita menjamin supaya pasien itu tetap mengkonsumsi secara rutin, teratur pada jam yang sama, dan bisa menghindari risiko putus pakai. Ini sesuatu hal yang penting ya yang harus dilakukan oleh layanan kefarmasian, sehingga tujuan dari keberadaan layanan kefarmasian untuk keamanan obat, terutama yang akhirnya ada meningkatkan kualitas hidup pasien, itu akan terwujud dengan baik. Nah, sekarang beberapa poin penting ya ketika pasien datang membawa resep, apa yang harus kita lakukan. Tentu 3 prime question ya. Yang semua fokusnya adalah untuk keamanan dan efikasi penggunaan kontrasepsinya. Ya, kita mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan, kemudian apa yang sudah dijelaskan, ya, kemudian apa yang mereka harapkan setelah mereka menggunakan obat. Ya, tentu kita harus mengklarifikasi riwayat penggunaan obatnya, ya, obat kontrasepsinya, kemudian berapa lama dia akan dilayani dengan kontrasepsi, ada tidaknya penggunaan obat lain, misalnya rifampicin, antivirus, ada enggak? Kalau enggak, berarti aman. Kalau ada, berarti kita tidak menggunakan yang per oral barangkali. Itu yang perlu dikomunikasikan. Kadang-kadang pasien juga tidak belum atau lupa menyampaikan kepada dokter, sehingga kitalah yang punya kewajiban untuk menyampaikan kembali kepada dokter sehingga tujuan terapi atau tujuan penggunaan kontrasepsi itu bisa tercapai. Ya, kadang-kadang pasien tidak terbuka, ya, atau lupa, ya. Jadi tidak menyampaikan, kemudian akan menyampaikan ketika dikonfirmasi di farmasi oleh farmasi, dia akan menyampaikan, aduh lupa saya menyampaikan. Ya, jadi ketika lupa itu ternyata menjadi fatal. Pemilihannya juga akan berbeda nanti. Ya, kemudian kita perlu mengingatkan bahwa ketepatan minum, ya, ketepatan waktu dan rutinitas mengkonsumsi kontrasepsi itu menjadi faktor penting untuk keberhasilan, untuk efektivitas kontrasepsi dalam mencegah terjadinya kehamilan. Ya, kita juga perlu mengkonfirmasi apakah ada efek samping yang dirasakan atau barangkali ada efek samping yang lain yang pasien rasakan, ya, seperti pusing-pusing, mual, ya, itu yang perlu diklarifikasi. Ketika itu tidak terlalu berat, ya, mungkin pasien bisa kita sarankan untuk melanjutkan terapi. Ketika pasien merasa dia tidak bisa mentoleransi, ya kita persilakan untuk berhubungan kembali dengan dokter. Atau kita yang menyampaikan dengan dokter untuk berkomunikasi, kemudian perlu tidak pasien untuk datang kembali ke dokter, itu berdasarkan apa hasil komunikasi kita. Ya, sebagai ringkasan, kalau kita lihat bahwa asuhan kefarmasian dalam pemilihan metode kontrasepsi ini tentunya harus mempertimbangkan keamanan, efikasi, dan return of fertility rate, ya. Artinya ketika dia sudah menggunakan kontrasepsi, kemudian dia menghentikan, seberapa lama dia bisa hamil kembali. Ya, itu dapat menguatkan keinginan akseptor. Jangan lupa bahwa ada hal lain yang penting yang kadang-kadang terabaikan, termasuk penilaian individu, ya. Bahwa penilaian individu kebutuhan penggunaan kontrasepsi, kenyamanan, kemudian penerimaan pasangan, pengalaman seksual sebelumnya, seberapa kuat keinginannya untuk menghindari kehamilan, termasuk kepercayaan, ya, dan pertimbangan tentang terjadinya efek samping potensial, dan tentu pembiayaan, ya, menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan penggunaan kontrasepsi. Bahwa keberhasilan penekanan jumlah pertumbuhan penduduk, ya, dan
ini untuk menghasilkan generasi yang berkualitas itu menjadi bagian tanggung jawab dari perempuan. Ya, bahwa ini kontrasepsi itu sangat seperti pemilu kita menggunakan kosmetik ya untuk wanita aktif, karena dia akan menjamin mengamankan kita, melindungi kegiatan kita. Ya, jadi setidaknya kita bisa lebih waspada kemudian untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Apoteker Rudi, silakan. Terima kasih Bu Dayu Khalid atas materinya yang sangat bermanfaat ya, ringkas dan jelas. Untuk peserta yang ingin bertanya kepada Ibu Dayu Khalid, silahkan menuliskan di komentar di kolom chat ya untuk pertanyaannya, yang nantinya akan dijawab pada saat sesi tanya jawab ya di akhir setelah 3 pembicara memberikan materi. Untuk selanjutnya saya akan bacakan CV dari pembicara kita yang kedua.